Ini udah bisa dimulai apa gimana? Mulai aja Andrian Liturgos. Iya Pak. Wis keren. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah berkumpul di Zoom meeting hari ini. Mari kita mulai baktian pada malam hari ini. Mari kita buka kebaktian kita dengan mengangkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kebaktian ini berlangsung di dalam Roh Kudus yang menerangi setiap jiwa dengan hikmat-Nya. Kami mengarahkan hati kami kepada terang hikmat-Nya. Amin. Kasih-Nya yang membalut harmoni, suka dan duka menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Selanjutnya mari kita angkat satu pujian, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku
Mari kita naikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami semua dan pertemukan kami semua di Zoom meeting pada malam hari ini untuk melakukan ibadah pemuda remaja. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang sungguh kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami dan memberikan tuntunan di jalan hidup kami. Karena itu Bapa di sorga, urapi kami, dan dengan Roh Kudus kami pun juga boleh menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita akan bersama membaca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52. Sudah ketemu teman-teman? Injil Lukas pasal 2. Wow, ini di depan sekali ya pasal 2 itu. Tuhan Yesus baru lahir pasal 1. Lalu sudah menyebar kemana-mana beritanya. Pasal 2 tiba-tiba Yesus jadi gede. Ya, ada histori sejarah yang hilang. Ya, pada umur 12 tahun Yesus di dalam bait Allah yang dimaksud. Begini katanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ya. Maaf, agak keselak.
Maaf. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, 3 hari nih ya, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan engkau dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya mungkin kamu pernah hilang. Saya ingat benar anak saya si Duta waktu kecil itu kan dia pernah hilang. Ya tapi ditemukan itu lagi main, lagi ngobrol. Umur berapa? Umur 4 tahun gitu. Ya ngobrol sama orang. Saya dulu waktu kecil juga saya pernah hilang. Kata orang. Jadi kalau ceritanya itu rumah saya tuh cukup besar dulu di Bandung ya, rumahnya cukup besar. Lalu kemudian kita main petak umpet. Main petak umpet gitu loh. Saya masuk ke lemari. Gitu ya, masuk ke lemari. Bandung kan dingin. Sore-sore itu gitu. Di lemari itu anget, ada banyak kain di situ. Kain-kain atau spray apa taplak meja atau apa. Jadi saya ketiduran. Main petak umpet, masuk ke lemari, ketiduran di dalam lemari besar sekali dan saya masih kecil. Ya kira-kira jam 9 malam gitu saya bangun jam 9 malam. Jam 9 malam saya bangun terus orang semua pada teriak. Saya tanya, "Ada apa, Mak?" Gitu. Wah, ini dia. Saya disambut, digendong, dipeluk sama orang semua. "Kamu hilang, kamu dari mana?" "Tadi kan siang sore main petak umpet, aku tidur di lemari di belakang di dapur." Semua orang ketawa. Saudara, apa yang terjadi dengan Yesus? Pada umur 12 tahun memang biasanya anak-anak yang udah cukup besar, cukup jalan, ya cukup kuat untuk berjalan. Karena ketika itu orang kalau tidak berjalan ya naik keledai. Itu atau naik unta rada mewah dikit. Yang paling mewah itu kalau orang sudah bisa naik kuda. Kuda itu kecepatannya sangat tinggi dan juga pemeliharaannya mahal, sehingga kuda itu memang kendaraan yang sangat mahal. Ya, sedangkan Yesus bapaknya atau Yusuf begitu ya, sama ibunya bukan orang kaya. Jadi nunggu anak itu besar 12 tahun sudah bisa berjalan gitu ya. Dalam perjalanan mereka tadi ketika ibu Yesus aja sadar bahwa Yesus nggak ada bersama-sama dengan mereka harus kembali ke Yerusalem itu sekitar 1 hari perjalanan. Ya, kamu bayangkan 1 hari perjalanan. Jadi kalau kamu membayangkan 1 hari perjalanan itu jangan dianggap 1 hari perjalanan itu 24 jam. Enggak. Ya orang biasanya kalau melakukan perjalanan itu dari subuh pagi jam 5 pagi itu sampai dengan sore jam 5 gitu ya atau jam 6 sore. Nanti istirahat siang-siang 1 atau 2 jam mereka beristirahat lalu kemudian jalan lagi. Itu tradisi-tradisi Yahudi yang saya coba pelajari.
Karena itu ketika dibilang satu hari perjalanan ya jauh banget. Nah, itu kalau satu jam saja, orang 1 jam melakukan perjalanan kaki ya, 1 jam itu biasanya 4 kilometer per jam. Itu jalan kaki yang normal. Jadi kalau 8 jam ya sekitar 30-an kilometer lah ya mereka mencari Yesus. Tetapi ketika Yesus dicari, 3 hari mereka mencari. Itu ya dalam ayat dikatakan ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Itu berarti Yesus sejak itu dia ada di bait Allah, dia berdiskusi, dia banyak ngomong, dia banyak bercerita dan semua orang pada kagum, semua orang pun juga tercengang gitu ya, dikatakan di sini tercengang karena Yesus mampu menjawab dan juga Yesus bertanya, dan kalau bertanya itu tajam. Gitu ya, pertanyaannya itu ada banyak orang mungkin tidak bisa menjawabnya. Orang yang tercengang itu membuat heran, tercengang, gitu ya, melongo. Ini umur 12 tahun ini orang anak ini belajar dari mana? Mungkin orang akan mengatakan ini anak 12 tahun ini dari mana dia belajar? Ilmunya sangat tinggi, kemampuannya bukan main. Gitu ya, dan apa yang dikatakannya dia paham dan mengerti benar. Saudara, bagi Yesus bukan soal unjuk kehebatan. Ya, tetapi apa yang Tuhan Yesus mau katakan ya, gitu. Maria tahu bahwa Yesus ini bukan anak sembarangan. Maria tahu benar bahwa Yesus ini pun juga adalah Allah. Dikandung daripada Roh Kudus, gitu ya. Maria tahu gitu ya. Karena itu ayat 51 Saudara. Lalu ia pulang bersama dengan mereka ke Nazaret, ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Apa artinya? Maria ibu Yesus menang-menang aja, diam-diam, udahlah itu rahasia hidup dia. Kalau Yesus punya kemampuan begitu hebat, ya, saudara, tema kita bagaimana kita merespon orang tua. Orang tua kita dengan caranya, ya, dengan keberadaan mereka sebagaimana mereka ada. Saudara, apa yang orang tua lakukan sama anak-anaknya ya adalah bahasa kasih yang seringkali tidak terucap dengan kata. Orang tua itu sangat sayang dan sangat mengasihi. Karena dia sayang dan mengasihi anak, dia mencoba menjaga dan melindungi. Ya, to protect. Karena itu kalau misalkan anak-anak seringkali ditanya, "Mak, boleh nggak aku pergi sama teman-teman?" "Siapa temanmu?" "Ini, jangan, nggak usah." Ya, orang tua kita juga, "Mak, boleh nggak aku pergi naik gunung sama teman-teman?" "Ngapain hujan-hujan gini, nggak usah deh." Gitu. Ya, kenapa? Karena orang tua kita ini cukup pengalaman, cukup mengerti dan cukup memahami. Ya kan? Nah, kita punya pengalaman. Nah, karena itu ketika orang anak-anak dilarang, anak-anak dibilang nggak boleh, bukan soal nggak bolehnya, deh. Itu ya. Dan tidak semua orang tua juga punya pengertian yang cukup untuk memahami anak-anaknya. Itu ya. Ada orang tua yang memang selalu belajar untuk memahami anak-anak. Apa sih yang dipikirkan, apa sih yang dimau, apa sih yang diinginkan sama anak sehingga membangun komunikasi yang baik. Nah, saudara, dalam responnya Maria terhadap Yesus, ya, dia memahami bahwa Yesus memang kudu ada di bait Allah. Maria pun juga tahu benar bahwa dia bukan sembarang orang, tapi orang yang dijanjikan oleh Allah. Gitu. Tetapi apa yang Maria katakan? Mungkin yang Maria katakan sekarang untuk membawa kembali Yesus pulang karena belum waktunya. Ya, segala sesuatu tuh ada waktunya. Segala sesuatu tuh ada waktunya. Gitu ya. Bahkan ada lagunya, "Waktu Tuhan, waktu yang terindah." Ya, walau kita nggak ngerti, walau kadang kita tidak paham,
Tetapi waktu Tuhan itu adalah selalu waktu yang terindah. Jadi pada waktunya, pada saat ini bukannya Maria nggak sayang ya untuk Yesus ada di bait Allah. Tetapi justru yang Maria lakukan adalah dia membawa pulang, lalu kemudian tetap mengasuh sampai nunggu pada waktunya. Artinya saudara yang dikasih di dalam Tuhan, inilah kita membangun komunikasi ya. Ada waktu kamu akan menjadi besar, menjadi dewasa, lalu kemudian kamu punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab sekarang saya dengan anak-anak saya nggak apa namanya, udah hampir ya udah nggak ngelarang lagi. Itu anak saya mau pergi, Pak, aku mau cuti liburan ke Surabaya, mau Surabaya ke Madiun, mau ini keliling Jawa aja, aku mau naik mobil sama siapa? Sendiri. Emang sanggup? Ya sanggup, kalau berhenti, kalau ngantuk ya aku berhenti, ya udah. Nah, itu kan karena anak udah besar, udah apa ya? Memang kenapa dia harus mandiri benar-benar. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini, gitu kan, intinya kita belajar berkomunikasi dengan orang tua. Begitupun juga orang tua belajar berkomunikasi kepada anaknya. Ya, bagaimana orang tua pun juga mengajar, mendidik anaknya seperti apa, bagaimana. Ya harus dengan komunikasi. Itu supaya anak paham. Ya, supaya anak paham. Jadi kamu pun juga saya mengajar sekarang melalui firman Tuhan ini, itu kamu anak-anak juga harus belajar untuk bicara baik-baik. Bicarakan baik-baik dengan orang tua. Ya, apapun juga katakan kepada orang tua dengan baik-baik. Orang tua kita juga mengasihi. Orang tua itu sayang sama kamu. Saya juga orang tua, gitu ya. Saya juga tahu bagaimana saya harus mengasihi. Karena saya mengasihi mereka, saya menjaga, saya melindungi, saya pun juga merawat, saya pun juga berusaha yang terbaik untuk anak-anak saya. Itu semua orang tua. Nah, kamu anak-anak belajar kamu memahami dan belajar kamu menghargai dan belajar kamu pun juga mengerti bahwa mereka sangat mengasihi kamu, anak-anak. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Erik untuk firman-Nya. Sekarang kita angkat satu pujian untuk merespon firman Tuhan. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Untuk doa syafaat,
diminta kesediaannya untuk Pak Erik bisa berdoa. Ya, anak pemuda aja yang berdoa. Saya mah udah biasa berdoa. Mimpin Ayo, doa. Pak, Gali boleh, Jonathan boleh. Iya Pak, saya Pak. Oke. Ayo, mari teman-teman kita mungkin ada yang mau didoakan. Yang Ada mau yang- ulangan-ulangan, ulangan, yang lagi ulangan. ulangan. Ayo Pak. Baik. Ayo mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau telah mempersatukan kami ya Tuhan di dalam Zoom meeting pada malam hari ini ya Tuhan bersama rekan-rekan pemuda remaja ya Tuhan dan juga dengan Pak Pendeta Erik ya Tuhan. Meskipun kami tidak tatap muka secara langsung ya Tuhan, tapi tidak mengurangi rasa hikmat kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa syafaat ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk pendeta kami ya Tuhan, Pendeta Erik ya Tuhan, kiranya Kau berkati Pak Pendeta Erik ya Tuhan dari pelayanannya ya Tuhan yang dilakukan di GKP Cakung ya Tuhan, pada jemaat ya Tuhan, maupun di tempat lain ya Tuhan, di luar ya Tuhan, kiranya Kau sertai Pak Pendeta Erik ya Tuhan dalam pelayanannya ya Tuhan, beri kelancaran ya Tuhan, dan juga kesehatan selalu ya Tuhan bagi Pak Pendeta Erik ya Tuhan, agar setiap pelayanan yang diberikan ya Tuhan dapat berjalan lancar ya Tuhan. Juga untuk keluarga beliau ya Tuhan, untuk Ibu Melani, untuk anak-anaknya ya Tuhan yang memiliki pelayanan juga ya Tuhan, kiranya Kau berkati mereka, yang Kau lindungi dari segala mara bahaya dan juga untuk kesehatan ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk koordinator pemuda remaja ya Tuhan, Bung Denny ya Tuhan, yang pada malam hari ini belum bisa hadir ya Tuhan, Kau berkati dia ya Tuhan bersama keluarga kecilnya ya Tuhan, berkati dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, dan juga pelayanan dilakukan dalam majelis jemaat ya Tuhan, agar berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan turut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, gereja Kristus Pasundan ya Tuhan, yang pada saat ini ya Tuhan, renovasi kami ya Tuhan, masuk ke tahap selanjutnya ya Tuhan, tahap renovasi bagian bawah ya Tuhan, kiranya Kau berkati ya Tuhan, bagi setiap tangan-tangan maupun donatur yang memberikan ya Tuhan, kiranya Kau memberikan mereka berkat yang berlimpah-limpah juga ya Tuhan. Juga Tuhan, agar renovasi gedung gereja kami ya Tuhan dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi pergumulan pemuda remaja kami ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan masih di bangku sekolah ya Tuhan, kiranya Engkau berkati adik-adik kami ya Tuhan, agar mereka bisa lebih giat lagi dalam belajar ya Tuhan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan dalam menghadapi pelajaran ya Tuhan yang diberikan oleh guru-guru mereka ya Tuhan, berilah ya Tuhan juga mereka kecerdasan ya Tuhan, agar mereka dapat menjalani sekolah ya Tuhan, baik daring maupun luring ya Tuhan, berjalan dengan baik ya Tuhan, dan mereka ya Tuhan bisa berprestasi ya Tuhan di sekolahnya masing-masing ya Tuhan, dan bisa membanggakan orang tua, juga bisa membanggakan nama-Mu saja ya Tuhan. Juga ya Tuhan berkati teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin sedang mengikuti ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, agar bisa mendapatkan nilai ya Tuhan, dan juga kelancaran ya Tuhan dalam mengerjakan soal-soal ya Tuhan yang diberikan ya Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan di bangku perkuliahan ya Tuhan, berkati setiap tugas-tugas yang diberikan maupun praktek-praktek ya Tuhan yang dilakukan ya Tuhan, agar bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan, agar mereka bisa mendapatkan ilmu dan juga nilai ya Tuhan, juga praktek ya Tuhan yang dapat mereka terapkan ya Tuhan di tahap selanjutnya ya Tuhan. Juga berkata teman-teman kami ya Tuhan yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, kiranya Kau berkati, Kau sertai ya Tuhan, mereka selalu ya Tuhan, berikan mereka kesabaran ya Tuhan dalam mencari pekerjaan ya Tuhan yang mereka inginkan ya Tuhan, dan juga tentunya ya Tuhan atas rencana-Mu saja ya Tuhan, dan juga sesuai dengan talenta yang mereka miliki ya Tuhan, agar mereka memiliki pekerjaan yang sesuai dengan rencana-Mu saja ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup ya Tuhan, agar teman-teman kami ya Tuhan diberikan kesabaran juga ya Tuhan untuk mencari ya Tuhan
pasangannya ya Tuhan, yang seiman ya Tuhan, dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Juga ya Tuhan, berkati teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin sedang sakit ya Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya ya Tuhan, maupun keluarganya ya Tuhan sedang sakit ya Tuhan. Berikan kesembuhan ya Tuhan, berikan obat-obatan ya Tuhan yang telah diberikan oleh dokter ya Tuhan, agar jemaat kami ya Tuhan maupun teman-teman kami ya Tuhan bisa hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan dalam Zoom meeting maupun dalam ibadah umum bersama Tuhan di gereja ya Tuhan. Juga Tuhan, kami selanjutnya ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan di tengah pandemi ini ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan Pulau Jawa ya Tuhan, dan juga khususnya DKI Jakarta ya Tuhan sudah masuk ke PPKM level 1 ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan di tengah pelonggaran ya Tuhan, kami ya Tuhan tidak mengurangi ya Tuhan rasa kewaspadaan kami ya Tuhan untuk tetap ya Tuhan mengikuti protokol kesehatan ya Tuhan, agar di akhir tahun ini ya Tuhan tingkat COVID ya Tuhan tidak meledak kembali ya Tuhan, agar pemerintah juga bisa mengatur dan khususnya masyarakat ya Tuhan bisa sadar ya Tuhan, agar di tengah pelonggaran ini ya Tuhan kami tetap memiliki tingkat kewaspadaan ya Tuhan dan mengikuti protokol ya Tuhan, agar semua ya Tuhan dapat berjalan dengan normal seperti biasanya ya Tuhan, agar kami bisa juga berkumpul bersama dengan teman-teman kami ya Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berbagi teman-teman kami mungkin di luar sana ya Tuhan yang terkena bencana alam ya Tuhan, di Jawa Timur mungkin ya Tuhan, dan juga di tempat yang lain ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan pemerintah ya Tuhan yang memberikan bantuan ya Tuhan dapat dimanfaatkan dengan baik ya Tuhan oleh mereka ya Tuhan, dan juga bisa mendapatkan penghiburan ya Tuhan dan kekuatan serta penyataan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan oleh doa yang Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini maka kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, lanjut Adrian. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan yang dapat dikumpulkan langsung ke gereja atau ditransfer ke nomor rekening yang ditampilkan dengan diiringi lagu Hujan Berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi menebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menitis berkat-Mu, biar tercurah penuh. Untuk doa persembahan, diminta kesediaannya Mas Garin untuk berdoa. Mari teman-teman, kita bersatu dalam berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menemukan kami di tempat kami masing-masing dan kami bisa berkumpul secara Zoom pada malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah melakukan persembahan. Berarti ya Tuhan, persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.
Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa Di dalam surga, Ku berterima kasih. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Abung, Pak Pendeta. Bung, makasih orang Semarang.